Engkau sudah rela menjadi manusia untuk mati ganti kami. Dan Engkau adalah jawaban dari setiap masalah persoalan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Sebentar kami akan duduk diam, bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Siap menerima firman-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali pada sore hari ini. Dengan suasana Natal ya. Di nama Tuhan. Ya. Di nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan saya beri judul pada sore hari ini adalah menyikapi kelahiran Yesus dengan benar. Kemudian kita bangkit berdiri, kita akan baca 3 ayat firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 11 dan Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Lukas 2 ayat 11 dan Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, ya, menjelang Natal ini di seluruh dunia kita tahu bahwa di mana-mana mulai diadakan ya peringatan-peringatan atau kayak seperti ada pemasangan pohon Natal dan sebagainya. Bahkan di negara-negara yang bukan Kristen, mereka juga memasang pohon Natal dan sebagainya. Itu menandakan apa Bapak Ibu Saudara? Mereka tanpa sadar mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Kita tidak bisa membantah Bapak Ibu Saudara. Sejarah dunia yang ada sekarang ini, ya, kita melihat, dan kita sebagai orang Kristen, kita pantas bersyukur, kita bergembira. Kenapa? Karena ternyata dunia ini mengakui bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu benar-benar sudah lahir ke dunia. Ya. Kita bersyukur Allah, kita baca tadi, Allah kita yang penuh dengan kasih sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Kita punya Allah yang begitu penuh dengan kasih. Bukan Allah yang kejam. Ya, bukan Allah yang pedendam. Ya, kalau kita lihat bahwa manusia jatuh di dalam dosa, seharusnya itu sudah melanggar perintah Allah. Allah benci sekali kepada dosa. Dan tentunya kalau Allah kita itu adalah Allah pendendam, semua manusia itu akan masuk neraka. Ya atau ya? Betul ya? Nah, kita melihat mungkin ada ajaran di luar sana bahwa ya, semua orang mati itu harus masuk neraka. Semua orang kalau dia mati harus masuk neraka. Tapi kita bersyukur, tadi kita baca, kita percaya kepada Dia, kita beroleh hidup yang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang sudah rela menjadi manusia, bahkan menjadi juru damai bagi Allah dan manusia. Karena kita tahu bagaimana segala usaha manusia untuk bisa
memperbaiki hubungan dengan Allah akibat dari dosa, sehingga hubungan yang baik tadi terputus. Kita semua ini sebenarnya sudah diciptakan segambar dan serupa Allah. Dan kita ini sebenarnya levelnya tuh ya samalah dengan Allah. Tapi karena dosa kita jatuh. Bahkan tadinya diciptakan untuk segambar dan serupa Allah, berarti tentu akan hidup kekal bersama Allah. Tapi ternyata karena dosa, semua itu gagal. Segala usaha manusia setelah itu, karena Allah mengatakan dalam Kejadian 3 ayat 19, karena manusia berasal dari tanah, mereka harus bekerja susah payah dan kembali kepada tanah. Artinya mati, saudara. Padahal kita sebenarnya dirancang untuk tidak mati. Ya, tapi karena dosa membuat kita mati. Tapi kita bersyukur kita punya Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dia mendamaikan Allah dan kita manusia yang sudah terputus oleh dosa. Ya, karena Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Ya, berarti dosa, setiap dosa, dalam arti kata setiap manusia yang berbuat dosa pasti mati. Tetapi karunia Allah ialah hidup di dalam, kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dunia ini mengakui, dan itu tidak terbantahkan. Tanpa kita sadar, mungkin kita tidak terlalu pikirkan itu ya. Kenapa? Karena kita hanya hidup, lalu kita anggap itu biasa. Apakah kita sadar bahwa ada ungkapan bahwa kita hidup di tahun Masehi? Saudara tahu artinya Masehi? Masehi itu adalah bahasa Arab, ya. Artinya yang membasuh, mengusap, membelai. Itu kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah Mesias, yang artinya diurapi, atau Tuhan dalam agama Abrahamik. Nah, kita melihat di sini, itu adalah pernyataan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kan, di mana kita sering baca, ya, tahun 1500 M di belakangnya. Masehi, saudara. Itu dunia mengakui loh. Kita tidak sadar itu. Ya. Bahkan ada lagi dalam bahasa yang lain dikatakan 1200 AD. Saudara tahu artinya AD? Bukan AD Angkatan Darat, saudara. Yang ketawa Pak Anang di belakang, saudara. Bukan AD Solo, saudara, ya, plat nomor Solo. AD itu Anno Domini. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tahun Tuhan, ya. Dan itu diakui, dan di perhitungannya itu adalah, ya, mulai tahun pertama dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, itu dunia kemudian ya mengakui bahwa itu adalah tahun Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya. Ada lagi istilah-istilah sebelumnya 1500 tahun SM. Bukan sekolah minggu, saudara. Sebelum Masehi. Lagi diakui, saudara. Bahasa Inggrisnya BC, before Christ. Wah, ini benar-benar. Sebenarnya dunia sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Dan kita sebagai orang percaya, kita sangat bersyukur. Ya, Allah itu, Firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, kita ingat ayatnya pasti, ya. Dan kita bersyukur, ya, kita punya Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita pengampunan dosa, bahkan keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan, kita ternyata benar menyembah Allah yang hidup,
Allah yang nyata, bukan Allah dari negeri dongeng. Ya, karena banyak sekarang yang suka yang dongeng-dongeng, saudara. Ya. Nah, hubungannya apa Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan yang kita akan pelajari ini? Itu tadi ingin membuktikan kepada kita semua bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Dan dia sudah menjelma menjadi manusia Yesus. Yang mana manusia Yesus menjalankan tugasnya, mendamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar ada 3 tokoh Alkitab yang bersinggungan langsung dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar bagaimana sikap mereka ya pada waktu mereka ya menyikapi kelahiran Tuhan Yesus. Kita sering mendengar dan membaca, menyaksikan bahkan ya drama-drama Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus, bahkan ada film-filmnya tentang juru selamat kita, dan nanti tanggal 24 kita akan bersama-sama merayakan ya di tempat ini di nama Tuhan ya. Saya percaya pada tanggal 24 nanti setiap kita akan diberkati ya dengan luar biasa karena kita akan merayakan hari ulang tahun daripada Tuhan Yesus kita ya. Namun Bapak Ibu Saudara, kadang manusia ini ya, melupakan inti daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Yang diperhatikan adalah pernak-perniknya. Ya. Tanpa kita sadar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan nggak tahun ini? Ya. Kalau tahun-tahun yang lalu, ini sudah 3 tahun ya Pak James kita rayakan Natal nanti ini ya. Ini tahun yang ketiga, karena pernah tidak kita rayakan karena pandemi. Dan kita harap pandeminya tidak menyebar lagi ya. Ini sudah ramai Saudara. Di Singapura, di Hong Kong sudah ramai. Ya. Di Jakarta sudah mulai banyak lagi yang terkena, dan kita berdoa kita semua diluputkan ya, dan biar itu cepat berlalu. Ini saya juga agak ngeri karena kita ini kebanyakan orang sudah menganggap biasa ya, mungkin dianggap flu ya. Yang belum pernah kena COVID bersyukur sudah, tapi yang sudah kena COVID, amit-amit jabang bayi katanya. Ya, nah orang-orang anggap sekarang itu enteng, dipikir lah flu ya, anggap 5 hari sembuh. Ya, 2 bulan yang lalu Bapak Pendeta Yoyo itu kena saudara, kena dia, 5 hari dia tidur, gak apa-apa kok Pak, pilek kayak anggap kayak pilek. Enteng sekarang saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat sering di luar sana ya bagaimana dunia ini ikut memeriahkan perayaan Natal ini. Kemarin ada berita, ada satu mall di Surabaya dia pasang pohon Natal tingginya 15 meter Saudara. Wow, ya. Kemarin saya ke super mall, saya lihat, waduh, sudah pohon Natal yang itu tiap tahun dipasang lagi Saudara. Dan mereka ikut merayakan, wah lagu Natal terus, 1 bulan penuh ini nanti lagu Natal Saudara. Kita benar-benar nyaman ya. Kemudian kemarin waktu kaum muda, Bapak Pendeta James singgung soal Santa Claus. Untung di gereja kita nggak ada Saudara. Nggak ada ya? Di gereja lain ada Saudara. Ya. Saya ada lihat satu banner dari satu gereja, waktu saya lewat, ada Santa Claus di situ. Ayatnya di mana ya? Nggak ada ya. Itu kan cerita ya. Kalau zaman dulu kita di Indonesia tahu ya, Sinterklaas ya. Kalau umur-umur sudah bangsa 60 ke atas itu pasti ingat lah ya, ada Sinterklaas dan Zwarte Piet. Ya. Kalau sekarang itu sudah nggak ada lagi, sudah itu soalnya mereka anggap itu sudah zamannya Belanda, ya Belanda sudah lewat katanya. Yang ada sekarang Santa Claus. Nanti di mall-mall itu ada Santa Claus itu keliling-keliling ya, bagi-bagi hadiah pada orang-orang anak-anak ya. Kalau kita dulu saya ingat Sinterklaas itu, waduh saya waktu kecil juga udah senang banget Saudara. Papi mami saya bilang, kamu mau dapat kado?
kasih rumput di sepatumu, taruh di bawah pohon Natal. Ih bener ya saudara. Besok pagi bangun, iya ada kado ya saudara. Ternyata dibujui. Ya kita melihat itu ya. Nah, tapi itu satu kebahagiaan menyambut Natal. Ya biarin aja lah. Tapi yang penting Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti ya bagaimana kita harus menyikapi kelahiran Tuhan Yesus itu dengan benar ya. Agar kita dalam menjalani hidup ini kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita akan belajar tentang tiga tipe manusia yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus kita. Khususnya ada tiga tokoh ini yang tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah gembala, yang kedua adalah orang Majus dari timur, dan yang ketiga Raja Herodes. Ya, tentu tokoh-tokoh ini tidak asing bagi kita, ya, karena kita tahu setiap tahun kita memperingati dan selalu mereka akan disebut-sebut. Ya, tetapi kita akan belajar apa sih sebenarnya maksud daripada mereka itu dicatat di dalam Alkitab sebagai orang-orang yang terlibat langsung, menyikapi langsung kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertama, para gembala. Ya. Di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 12, di situ kita melihat bagaimana cerita daripada gembala-gembala itu, dan tadi kita sudah baca ayat ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada waktu itu malaikat ditugaskan oleh Tuhan untuk menemui para gembala yang ada di padang. Mereka sedang ya menggembalakan ternak dombanya di padang. Ya mungkin malam hari itu ceritanya malam ya, ceritanya malam katanya begitu. Tentu mereka sedang istirahat. Kemudian datang malaikat. Ya, di ayat ke-9 katakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya. Kita melihat malaikat Tuhan datang menghampiri para gembala ini. Lalu menceritakan, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Ini adalah berita sukacita yang pertama yang didengar oleh para gembala itu. Nah, kita melihat kemudian bagaimana gembala-gembala itu mereka meresponi kabar yang mereka terima. Mereka tidak cuek, mereka mungkin pikir apa urusannya ya dengan aku ya. Kabar gembira ini buat aku nggak ada urusan, aku cuma ngurus domba-domba itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang biasa saja. Amin. Sama dengan kita. Kita ini siapa sih? Kita ini hanya manusia biasa. Kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi kita bersyukur sama seperti para gembala ini. Mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan mereka diberikan berita sukacita. Dan mereka merespon itu dengan luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang mengunjungi, melihat secara langsung bayi Yesus itu. Ya. Dan kita tahu bagaimana ceritanya. Sering gereja-gereja di tempat-tempat ada palungan, ya, ada boneka Yusuf, Maria dan bayi Yesus di palungan. Nanti ada domba-domba di sekitarnya dan ada ya gembala ini. Ini adalah gambaran Bapak Ibu Saudara, manusia kita bersyukur, beruntung sekali karena kita sudah didatangi oleh Tuhan. Tuhan datang menghampiri kita, lalu memberikan berita yang terbaik. Yaitu apa? Juru selamat kita telah lahir. Amin. Nah, kita melihat apa sih sebenarnya istimewanya para gembala itu. Mereka setelah mendengarkan kabar sukacita itu, mereka meresponi dengan luar biasa. Tadi sudah saya katakan, mereka akhirnya mengunjungi ya bayi Yesus itu. Walaupun mereka orang-orang biasa saja, mereka orang yang sederhana,
Tapi pada waktu mereka mendengarkan kabar baik itu, mereka meresponi dengan positif. Mereka benar-benar ya kemudian mencari Yesus itu. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sudah mendengar kabar sukacita ini. Lalu mereka cuek saja, tidak peduli. Mereka pikir, belum waktunya. Kita tidak perlu. Bahkan juga ada banyak orang yang sudah datang ke gereja, cuma ikut-ikutan saja, saudara. Pokoknya ikut ke gereja. Ada yang teman ngajak, ayo ke gereja yuk. Ngapain? Pokoknya kalau di gereja enak, nyanyi-nyanyi. Ya, apalagi zaman sekarang, saudara, enak, adem, saudara. Ya. Kalau zaman dulu, kalau kita ke gereja, ke gereja harus punya jendela besar-besar, saudara, dibuka supaya kita tidak kepanasan. Tapi sekarangnya adem, saudara. Apalagi sekarang sudah mulai hujan, dinginnya luar biasa, ya. Nah, kita melihat di sini para gembala ini, walaupun mereka orang-orang biasa, tetapi dengan mereka memberikan respon yang positif tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka melakukan apa, saudara? Mereka mau berkorban. Nah, ini kalau gereja sudah ngomong, pendeta sudah ngomong berkorban, saudara jangan pikirnya berkorban itu duit, saudara. Kenapa? Karena dari atas mimbar ini kita tidak pernah berbicara tentang duit. Amin. Kita berbicara tentang firman Tuhan. Mereka berkorban, apa yang mereka korbankan? Bayangkan, coba kita bayangkan. Mereka punya tugas tanggung jawab untuk menjaga domba-domba. Tetapi pada waktu mereka mendengar kabar sukacita itu, mereka tinggalkan domba-domba. Ini satu pengorbanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tanggung jawabnya luar biasa. Tapi mereka lebih tahu bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa dan kami harus pergi melihatnya. Adakah kita pada waktu kita mendengarkan kabar sukacita itu lalu kita begitu beresponi, begitu sukacita, kita tinggalkan semua di belakang, lalu kita mencari Tuhan itu. Kita bertemu dengan Dia, dan akhirnya tidak sia-sia pengorbanan kita. Amin. Mereka yang kedua, mereka berkorban, kemudian mereka itu mempunyai hati yang peka terhadap firman Tuhan. Pada waktu mereka mendengarkan kabar itu, mereka meresponi dengan segera mencari bayi Yesus itu. Itu artinya apa? Hati mereka terbuka, hati mereka peka terhadap firman Tuhan. Tidak sedikit orang percaya, Bapak Ibu Saudara, sudah dengar firman Tuhan bolak-balik. Ada lagi yang ngomong begini, malah siku ayo. Siapa lah Pak? Ya. Saudara, kita melihat ini contoh yang luar biasa dari para gembala. Orang yang biasa-biasa saja, tetapi mereka meresponi dengan luar biasa. Ya. Mereka peka. Dan yang luar biasanya, mereka peka dan mereka mau mencari Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, setiap kita, kalau kita menjalani hidup ini, lalu kita ya perlu Tuhan, kita harus peka terhadap Dia. Kita tahu Tuhan tidak pernah ya terlambat untuk menolong setiap kita. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi intinya Natal ini adalah kesempatan untuk setiap kita berkorban. Berkorban apa Bapak Ibu Saudara? Berkorban untuk benar-benar lebih serius lagi menjalani hidup kekristenan kita. Hidup rohani kita ini harus benar-benar kita jalani dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau dulu mungkin kita biasa-biasa saja, ada syukur ke gereja, ya. Gak nyindir ya, gak nyindir yang baru datang tadi, gak nyindir. Ya, karena saya tahu mereka ini sudah berusaha Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah orang-orang yang, itu yang saya katakan tadi, mereka ini punya hati yang mengasihi Tuhan. Capek loh mereka itu, baru pulang kerja ini Bapak Ibu Saudara. Mereka datang kepada Tuhan, dan ini yang Tuhan hargai. Dan ini yang Tuhan mau.
Kita jangan biasa-biasa saja. Waduh, hujan. Ya. Kemarin saya dengan istri, kita mau datang ibadah di youth sini, hujan di sana, saudara. Kita lewat, ada satu tempat yang biasa mereka kalau sore-sore kan sembayang toh. Habis mereka keluar itu kan hujan gerimis, saudara. Saya geli dia. Orang itu keluar pintu di luar, udah tahu hujan lah, tangannya begini, saudara. Sudah tahu hujan, tangannya begini. Saya bilang, oke, kalau kerjaan. Iya, istri saya bilang, iya ya, sudah tahu hujan, tangannya masih begini, saudara. Ya. Kita kadang-kadang, waduh hujan, aduh, enak tidur deh. Tapi di sini nggak ada, saudara. Yang banyak di Bali itu, saudara. Mari kita belajar dari gembala-gembala ini. Kita mau berkorban. Berkorban apa? Banyak yang harus kita korbankan dalam kehidupan kita. Ya, ada hal-hal yang kita harus sisihkan. Kita tinggalkan. Lalu kita cari Tuhan. Ya, kita semakin aktif melayani. Ya, saya, kaget juga tadi saya lihat. Ya, mana ibunya tadi? Wah, ini ada satu kemajuan, saudara. Itu kenapa? Karena ya ada rasa di dalam hati kita bahwa aduh, saya ingin membalas kasih Tuhan. Saudara, Pak James ada sebut minggu lalu ya tentang talenta ya Pak James. Saudara dikasih talenta, saudara mau kerjakan talenta itu atau mau dipendem, kan begitu. Dan ingat, perumpamaan itu Tuhan Yesus bilang, justru yang dipendem itu, dia justru yang ya Tuhan tidak suka. Nah, saudara, kita punya talenta. Apa saja talenta saudara? Mari kita korbankan itu, ya. Kita layani Tuhan. Wah, jangan malas, saudara. Saudara lihat ini dekorasi ini begitu mantap, saudara. Ya. Ini adalah pengorbanan dari seseorang, saudara, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Pada waktu disampaikan waktu itu, saya tidak perlu sebut namanya, saudara, ya. Tapi anak Tuhan ini memberikan ide, saudara. Saya itu mikir, saudara, kayak apa ya? Kemudian dikasih lihat, oh begini. Saya mulai bayangkan, jami tenan ini, saudara, ya, bahasa Jermannya, saudara. Jami tenan. Ini belum, saudara, ini belum kelihatan. Nanti tanggal 25 ya Pak James, tanggal 24 baru saudara akan lihat yang lebih wah gitu. Ya. Tapi ini tadi ada anak Tuhan yang punya talenta, yang kemudian dia pakai itu. Ya. Kita sudah tidak lagi pakai pohon Natal yang konvensional, saudara. Kita pohon Natal yang ini apa? Namanya apa? Pohon Natal apa ini ya? Minimalis. Minimalis tapi modern, saudara. Ya, luar biasa ini. Kemarin ada ide dari Pak James. Apa dibikin aja di tembok situ, Pak? Tempel begitu. Tapi itu tadi saya bilang, saudara. Anak Tuhan itu bilang pakai begini. Begitu jadi, waduh, tak lihat. Jamin tenan ini, saudara. Ya. Ini saudara kita melihat, ya. Contoh dari orang yang mau berkorban karena dia tahu Yesus sudah datang bagi dia, ya. Haleluya. Ya, hari kita datang bawa hati, ya, sebagaimana para gembala, ya. Datang, mereka bertemu Tuhan Yesus. Alkitab tidak mencatat mereka bawa kado, ya. Nggak ada, ya. Kemarin waktu youth itu, waduh, mereka itu tukar kado, dapat door prize. Waduh, saya tuh di belakang tuh suwadang pol. Ya, sampai anak-anak itu terus ngomong begini, nanti tanggal 31 kita ibadah, boleh nggak kita nggak pulang, nginep di sini, saudara. Coba, saudara. Loh, saking seneng loh, saudara. Itu apa? Itu mereka merasakan suasana yang begitu indah. Lalu Bu James lihat sama saya bilang boleh. Bu James bilang, nah
tuh Pak Willy bilang boleh, tapi dengan tapi ya izin dulu sama orang tuamu. Iya boleh saudara ya. Kita datang bawa kado kepada Tuhan Yesus ya. Kado itu apa saudara? Hati kita. Kita nggak perlulah bawa yang muluk-muluk kasih dia. Dia juga nggak perlu, dia sumber segala berkat kok. Ya, ya. Nah, kalau orang ulang tahun, saudara. Kalau orang ulang tahun. Kalau misalnya saya ulang tahun. Ini Tuhan Yesus ulang tahun kan? Ya. Terus kita biasanya kita datang kepada Tuhan, kita bawa kado. Itu tadi saya bilang kado itu adalah hati Bapak Ibu Saudara. Bawalah hatimu dengan penuh kerinduan untuk mencari Dia dan hidup benar sesuai kehendak. Dan Dia akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberi kita berkat-berkat itu. Ya apa? Ya. Saudara perlu apa? Tuhan pasti sediakan. Amin. Saudara imani itu? Yalah, ya. Kalau orang ulang tahun, itu kan yang ulang tahun kan yang nyediain hidangan kan begitu ya. Nah ini Tuhan kita menyediakan hidangan itu bagi kita. Ya tidak berupa fisik makanan tahu-tahu tuing muncul di sini, sudah enggak. Ya. Tapi Tuhan memberikan berkat-berkat itu kepada setiap kita. Ya, nah. Asal jangan dibalik ya saudara. Tapi nanti kita tanggal 31, kita nanti bawa makanan sendiri-sendiri. Ya. Kemudian setelah ibadah, ya, kita akan makan bersama. Ya. Bukan ulang tahun saya, bukan ulang tahunnya Pak James. Ya, kita makan bersama untuk apa? Ya supaya suasananya semakin guyup karena akhir tahun kita bersyukur. Kita sudah lewati 1 tahun lagi, tahun 2023, dengan penuh perlindungan daripada Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, orang Majus dari timur. Bapak Ibu Saudara, kisah tentang orang Majus ini kita bisa baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, tapi saya tidak akan baca semuanya, ya. Saya akan hanya baca ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tokoh yang kedua adalah orang Majus. Orang Majus ini kita selalu dalam bayangan kita, ada berapa Bapak Ibu Saudara? Ada berapa? Berapa orang? 3. Ya, itu kan tafsir kita. Kalau tafsir saudara kita dari Katolik, malah orang Majus itu punya nama, saudara. Cuma saya nggak hafal namanya. Ya, mereka punya nama satu-satu dan 3 orang memang. Kenapa? Karena identik dengan hadiah yang dibawa oleh mereka. Itu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Jadi kira-kira ada 3 orang Majus, mereka bawa satu-satu, dia kasih ke Tuhan Yesus ini. Ini emas. Yang satu lagi kemenyan. Yang ketiga bawa mur. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tapi ya sudah, ya kita menghargailah saudara kita. Yang jelas mereka datang dengan kasih. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan itu dengan kasih. Mereka jauh dari timur. Dikatakan mungkin mereka berasal dari Persia. Jauh saudara. Persia itu apa? Irak sekarang ya kurang lebih. Jauh, cukup jauh. Dan mereka datang untuk menemui bayi Yesus. Karena mereka melihat bintangnya. Ya. Pertama yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini adalah kasih. Kalau mereka tidak punya kasih, mereka tidak akan datang jauh-jauh. Ya, untuk hanya sekedar melihat bayi Yesus itu. Tapi mereka tahu siapa bayi Yesus itu karena mereka ini orang-orang pintar. Ya. Orang-orang yang mengerti ilmu falak dan sebagainya. Mereka tahu
Ada bintang ini menandakan ada orang besar yang lahir, seorang raja. Dia pikir raja dunia, sudah, tapi ini raja dunia dan akhirat. Ya, raja sorga dan dunia. Ya, benar memang, tidak salah. Tapi apa tindakan mereka? Yang pertama adalah kasih. Walaupun jauh mereka datang, tetap setia, ya, beribadah. Ada banyak orang yang kalau sudah tempatnya jauh, sudah, waduh, waras-warasan. Betul ya? Maunya gereja itu sebelah rumah, saudara. Saya dulu di Bali itu waktu kami masih muda, kami pindah di Bali dulu untuk kerja, waras-warasan ke gereja, saudara. Ya, akhirnya kebetulan kami tinggal itu pindah rumah, di belakang gereja, saudara. Di gerejanya samping kiri lah. Karena saya juga hari Minggu waktu itu masih kerja, istri saya dan anak-anak ke gereja, saudara. Tapi lama-lama bertobat juga, saudara. Ya, bertobat juga. Nah, kita melihat di situ. Kasih, yang penting adalah kasih. Dan ini yang dilakukan oleh para majus ini. Kemudian berikutnya apa? Mereka datang menyembah bayi Yesus dengan memberikan, ya, persembahan itu tadi. Artinya apa? Ada lagi, saudara, pengorbanan. Jadi ternyata ikut Yesus itu perlu pengorbanan, saudara. Ya, tapi konotasinya jangan salah lagi, saudara, saya katakan. Ya. Gereja kami tidak pernah berbicara tentang uang dari atas mimbar ini. Dari atas mimbar ini kita hanya menyampaikan firman Tuhan yang tujuannya untuk membangun iman Bapak Ibu Saudara supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita melihat orang Majus ini mewakili orang-orang dari strata yang menengah ke atas, istilahnya sekarang, ya, middle up bahasa Inggrisnya, ya. Jadi Tuhan Yesus datang itu orang rendah, ya, orang tengah-tengah ke atas, orang ini, para Majus ini, ya, mereka pasti kaya. Buktinya apa mereka kaya? Saat itu mereka membawa persembahan emas, saudara. Ya, kalau di Jawa sini ya banyak, Mas Joko, Mas Iku ya enggak. Ini emas, logam mulia, saudara. Ya, nah, mereka juga orang terpelajar, tetapi karena kasihnya mereka mencari Tuhan. Ya, nah kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang di strata itu juga. Dan kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan di strata itu, mereka yang middle up, ya, orang menengah ke atas, mereka juga mengasihi Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh, saya melihat ada banyak orang-orang Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti itu, ya, di dalam gereja. Ya. Biasanya, saudara, kalau orang-orang yang dengan hidup yang dengan strata yang sedemikian, itu biasanya di gereja-gereja besar itu mereka menjadi tiangnya gereja, ya. Tiangnya gereja, saudara. Asal jangan salah jalan. Kenapa? Karena banyak tiang gereja itu salah jalan, saudara. Ya, mereka apa? Berbisnis dengan Tuhan. Tuhan, aku kasih persembahan karena aku banyak duit, ya. Tapi Tuhan, di satu sisi aku berbuat dosa, jangan hukum aku, ya. Saudara, ada banyak yang seperti itu, saudara. Mereka berpikir kalau mereka bisa berbuat sesuatu buat Tuhan, lalu mereka bisa ada, ya, barter atau sejenisnya begitu dengan Tuhan. Saudara, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu, saya dengar berita dari Pak James. Seorang hamba Tuhan cerita, saudara. Waduh, Pak. Kemarin di mall, saya ketemu dengan seorang tiang gereja. Maksudnya bukan tiang gereja yang jalan di mall, saudara. Orang
orang kaya nih. Dia lagi jalan di mall, gandengannya bukan dengan istrinya, saudara. Tapi dengan itu tadi. Apa namanya, saudara? Kuntilanak, saudara. Kok bisa? Ya. Lalu dia ngadu kan? Ngadu kepada gembalanya, saudara. Apa tahu saudara tahu gembala? Gembala seniornya ya. Gembala seniornya bilang apa? Menengoai. Iku bayaranmu aja dibayari mbak wong iku lho. Coba saudara. Hati-hati saudara. Ini sudah ngeri saudara. Saya waktu diceritain Pak James, aduh Pak, kok iso ya Pak? Iya Pak. Ada orang yang tidak takut sama Tuhan. Dia berada di strata ini. Dan dia merasa dia, waduh, dia sudah bisa ngatur segalanya. Bayangkan, ada kata-kata itu sudah. Menang wae. Bayaranmu wae teko wong iku. Coba saudara. Wow. Tuhan Yesus yang Allah begitu mulia datang menjadi manusia yang harus kita hormati, tetapi dibuat mainan seperti itu. Kita melihat orang Majus ini tidak seperti itu. Mereka datang kemudian kita lihat ayat-ayat berikutnya. Mereka datang dan sujud menyembah kepada bayi Yesus. Karena dia tahu siapa bayi Yesus itu. Dan mereka kemudian ya memuja dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Mereka memberikan persembahan. Ya, yang tadi kita sudah sebut emas, kemenyan, dan mur. Dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hati mereka betul-betul hati yang tulus. Mereka datang kepada Allah, mereka menyembah Allah. Sujud menyembah Allah dan memberikan persembahan ya kepada bayi Yesus. Nah, kita melihat ini adalah persembahan dari hati yang penuh dengan kasih. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu Saudara arti daripada emas. Kita tahu emas itu adalah logam mulia, dan pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, emas itu hanya diberikan kepada raja. Jadi mereka sudah mempersiapkan ini. Tadi dikatakan mereka sudah membawa harta bendanya. Itu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memberikan dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Jadi mereka sudah mempersiapkan Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu mereka akan berhadapan dengan seorang raja dan mereka datang membawa emas. Itu mendatangkan bahwa benar-benar mereka tahu bahwa bayi Yesus yang baru lahir itu adalah raja. Raja di atas segala raja. Bukan hanya raja dunia ini. Dan inilah yang harus kita sikapi juga dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai Yesus Tuhan kita itu. Dia adalah raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Sikap hidup kita harus benar-benar sujud menyembah kepada dia. Karena kita tahu bahwa dia adalah raja dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara kita melihat yang berikutnya kemenyan. Ya. Kemenyan itu diberikan sebagai persembahan juga kepada Allah. Itu artinya apa? Mereka tahu kemenyan itu sesuatu yang harum, dupa yang harum. Itu menandakan apa Bapak Ibu Saudara? Ini adalah salah satu elemen penyembahan kalau kita melihat di dalam bait Allah. Di bait Allah itu pada waktu mereka ingin menghadap hadirat Tuhan. Para imam besar mereka menyalakan kemenyan, ya, mereka melambangkan sesuatu yang harum diberikan kepada Allah. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini tahu bahwa bayi Yesus itu patut untuk disembah.
Amin. Adakah kita di dalam kehidupan kita benar-benar mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Setiap saat kita menyembah Dia. Kadang kita tidak ada waktu untuk itu. Saya bersyukur Tuhan selalu kasih alarm di saya ini, di otak saya ini. Kalau tidur malam jam berapapun, pagi itu sekitar jam 4:30 sudah bangun. Pada saat saya bangun, kemudian saya duduk di sebelah tempat tidur ada kursi. Kemudian saya mulai buka firman Tuhan dan baca. Ya. Kadang melihat-lihat renungan-renungan yang ada. Dan itu adalah masa yang paling indah. Kemudian datang menyembah kepada Tuhan. Saya selalu katakan, kita bersyukur saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita tidak perlu ritual khusus. Ya. Yang penting adalah hati kita. Hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Kita datang, kita tinggalkan semua beban berat kita. Kita datang menyembah Dia. Sebagaimana para Majus ini. Mereka datang membawa kemenyan. Mereka menyembah Allah yang luar biasa. Dan itu ya bagaimana kita tahu maksud daripada kemenyan ini adalah untuk memberikan persembahan kepada Imam Agung kita, Yesus Kristus. Mari setiap kita, kehidupan pribadi kita pakai untuk menjadi kemenyan-kemenyan yang hidup untuk menyembah Allah kita. Amin. Ya. Kemudian yang ketiga, mur. Ini arti daripada mur ini itu adalah cairan atau getah dari pohon balsam. Ya, kalau zaman dulu mur itu dipakai untuk mengawetkan jenazah. Ya, kalau zaman sekarang enggak pakai gitu lagi, saudara. Pakai apa? Formalin, disuntik, ceret, awet, saudara. Ya, ini aturannya kalau jenazah itu lebih dari 1 hari itu harus di balsam, di formalin. Ya, saya ingat papi mami saya dulu waktu meninggal harus diformalin. Kenapa? Karena harus menunggu anaknya datang dari luar negeri. Mereka masih harus cari pesawat dan sebagainya. Perjalanan harus berjam-jam. Jadi paling tidak mereka harus baru sampai di Surabaya 2 atau 3 hari setelah kematian orang tua kami. Dan itu memang perlu. Nah, arti daripada mur ini, ya, orang Majus ini mempersembahkan kepada bayi Yesus. Itu artinya mereka tahu sebenarnya bayi ini mempunyai tugas nanti. Yaitu apa, Bapak? Dia harus mati. Dan benar. Tuhan Yesus setelah itu 30 tahun kemudian Tuhan Yesus akhirnya menjalankan tugas daripada Allah Bapa. Dia menggantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib. Dan persembahan mur ini sudah dipersembahkan oleh para Majus ini untuk mengingatkan bahwa ini loh nanti yang akan mati ganti kita. Ya, kita harus paham dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita datang ke dunia ini bukan untuk jalan-jalan, saudara. Tapi dia cuma sebentar, kemudian dia mati di atas kayu salib dan dia pulang lagi ke sorga. Ya, menyediakan tempat bagi kita di sana. Amin. Nah, inilah yang ketiga, persembahan daripada orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Raja Herodes. Nah, kalau tadi orang yang paling rendah, lalu orang menengah ke atas, lalu ini orang yang sangat terhormat. Apa? Raja, saudara. Kalau zaman saat itu, raja. Ya, dihormati raja itu. Kalau sekarang, zaman sekarang, presiden adalah kepala dari pemerintahan. Tetapi presiden sekarang tidak dihargai oleh beberapa orang. Apalagi presiden kita. Amin. Saya nggak bicara politik, saudara. Tapi kita melihat, inilah kurang ajarnya orang-orang itu. Ya, presiden adalah kepala negara, tapi mereka dengan seenak utelnya membuli presiden. Balik kepada Raja Herodes. Ini adalah pribadi yang ketiga.
Tuhan juga datang kepada dia melalui para Majus ini. Pada waktu orang Majus itu datang menemui Raja Herodes, mereka pikir, oh ini bintangnya di sini tapi kok gak tepat ya. Cuma ya wis lah, kita ke istana tanya. Dia tanya kepada Raja Herodes. Raja Herodes mulai kebingungan, saudara. Apa iya sih ada raja? Kan mereka bilang, ya ini ada tanda bahwa seorang raja telah lahir. Bingung. Raja Herodes ya seharusnya sebagaimana gembala dan para Majus ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh dengan sukacita, tapi dia ini bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dia tidak siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita, tetapi dia menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan ketakutan. Dia takut, kenapa? Dia takut disaingi, karena dia berpikir, dia ini raja, sedangkan yang lahirin katanya raja, berarti aku nanti akan disingkirkan. Wah ini saingan ini, ya. Kalau zaman sekarang ini apalagi mulai ya mulai ini nanti ada debat-debat capres cawapres, saudara. Mulai saling sikut. Sekarang aja belum debat sudah waduh di medsos sudah nggak karu-karuan, saudara. Jangan lihat-lihat deh, pusing. Saya kalau sudah lihat itu sekarang, lihat, saya nggak mau lihat lagi sudah, pusing sudah. Ya, tapi ya kadang-kadang kan lewat, ya. Tapi kita cari yang sukacita saja, ya. Nah kemudian kita lihat karena dia begitu takut, akhirnya dia memberikan pemerintah bahkan untuk membunuh bayi-bayi yang 2 tahun ke bawah. Jadi kira-kira pada waktu itu Tuhan Yesus sudah berumur 2 tahun ya, kurang lebih ya. Jadi bukan bayi lagi yang di palungan seperti yang digambar itu, ya. Nah, kita melihat di sini apa yang sebenarnya terpikirkan oleh Herodes itu. Ya. Kok dia tidak didatangi oleh malaikat misalnya? Kok dia tidak seperti orang Majus itu melihat tanda-tanda? Kenapa? Karena Raja Herodes ini hatinya tertutup dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Kenapa? Karena kita melihat Bapak Ibu Saudara, keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan, yang Allah Bapa kita tawarkan dalam Yohanes 3 ayat 16, itu ditawarkan kepada seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah ya, memberikan anaknya yang tunggal. Ya. Dunia ini diberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi ternyata tidak semua orang di dunia ini mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini sama dengan Herodes. Dan bahkan kita kadang-kadang ada orang yang sudah menerima Yesus, sudah percaya Yesus di tengah jalan, berbalik arah saudara. Saya sering bilang kan ya, mungkin gara-gara cinta. Gara-gara cinta. Ya, tadi malam saya melayani kaum muda di Lamongan. Saya katakan, ingat ya kalian orang muda. Ya, saya tidak bilang anak muda, saudara. Karena pemikiran saya itu sederhana. Kalau anak muda, ya berarti kan anak ya. Anak itu kan sudah kecil. Muda lagi berarti dia bayi. Jadi saya sebut orang muda. Nah orang-orang muda, kalian di dalam pergaulan hati-hati. Ya, apalagi cewek-cewek yang cantik-cantik begini. Wah gampang lakunya ya. Ya gampang lakunya. Tapi hati-hati. Ya. Kemarin anak saya ada tanya sama si Diana. Diana ada teman kah mau kerja? Oh, iya ada katanya. Tapi dia jawab begini, tapi dia sudah mau kawin. Mau kerja tapi mau kawin. Anak saya tanya, umur berapa? Belum 20. Ya, ya nggak apa-apa sih mau kawin sebelum umur 20 ya nggak apa-apa ya asal benar-benar ya. Kemarin Crazy Rich Surabaya umur 19 tahun kawin saudara. Ya kawin dengan umur 39 tahun. Kan nggak apa-apa saudara. Ya. Tapi yang harus benar gitu. Artinya apa? Harus seiman. Ya. Itu penting. Jangan dengan alasan,
Gak apa-apa Pak. Lalu Pak James sudah mulai kasih pengarahan kepada anak-anak muda, orang-orang muda. Hati-hati yang seperti gitu. Gak apa-apa Kak James. Gak apa-apa Kak James. Yang penting kan nanti setelah ini kan saya ajak ibadah di sini. Ternyata enggak saudara. Katut dia malah saudara. Iya. Iya. Nanti dikasih omongan begini. Sangel dek gereja itu. Aturannya macam-macam. Kan mesti ada dulu kan bimbingan toh, pranikah toh. Kok tahu kamu? Aku tahu kok. Ada bimbingan dan itu tidak 1-2 kali loh, berkali-kali. Kan yang bimbing kan Pak James itu. Iya. Wes talah enak deh aku. Wes teko ae bawa saksi langsung sek 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 kawin wes. Hati-hati ya. Ya, yang belum kawin hati-hati. Raja Herodes adalah gambaran daripada orang-orang yang menyambut kelahiran Yesus, menyambut Natal itu dengan kesedihan, dengan takut, bahkan menutup pintu hatinya. Saudara, kita lihat banyak di luar sana, orang yang sudah tahu, yang seperti saya katakan tadi. Sebenarnya sudah mereka akui bahwa Yesus itu sudah menjadi manusia, dan bahkan mati dan kemudian naik ke sorga. Dan mereka tahu bahwa Yesus itu sudah menawarkan keselamatan agar mereka didamaikan dengan Allah. Mereka tidak perlu lagi masuk ke neraka. Karena kita orang percaya, tempat kita bukan neraka tetapi sorga yang mulia. Amin. Nah, kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah 3 tokoh yang menjadi contoh bagi kita. Artinya apa? Yang pertama, mari kita menjadi seperti para gembala itu, yang rela ya mau berkorban untuk Tuhan. Para Majus juga mereka dengan kasih, mereka datang menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi jangan seperti Herodes yang begitu ketakutan. Mereka justru menutup hati. Raja Herodes menutup hati sehingga mereka si Raja Herodes ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak menikmati keselamatan itu. Kita jangan lakukan seperti itu, ya. Kita justru harus benar-benar seperti para gembala dan orang Majus, sehingga mereka mendapatkan menikmati anugerah yang terbesar dalam kasih daripada Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya selalu singgung dari tadi, berkorban. Jangan salah artikan ya, konotasinya bukan berkorban itu. Saudara, korbankanlah waktu, korbankanlah hatimu, korbankanlah apa yang saudara merasa menjadi dewa-dewa saudara, ya, sehingga saudara menjauh daripada Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kita tahu bahwa Allah kita sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara dan saya, kita hidup sesuai dengan kehendak. Jangan sampai sia-siakan. Jangan kita rayakan Natal setiap tahun so-so aja, begitu-begitu saja, saudara. Kita harus setiap tahun semakin kita meningkat iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita benar-benar ya naik level, dan satu saat nanti pada waktunya, saudara, kita dipanggil oleh Tuhan, kita akan bertemu Dia, kita akan menikmati apa yang Dia sudah janjikan, ya. Puji nama Tuhan. Mari setiap kita benar-benar menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi gembala-gembala dan orang-orang Majus itu Tuhan. Yang memberikan hati mereka, yang memberikan waktu mereka, yang mempersembahkan sesuatu yang besar, yang berharga kepada Tuhan, yaitu hidup mereka. Dan Tuhan, kami tidak mau menjadi Herodes yang menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami mau menyikapi ini di dalam kehidupan kami, dengan kami hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap sidang jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini.
Makasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.